Baik, selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan teropong. Ya, seperti yang kalian perhatikan di sini, saya sudah menggambar dua lensa di satu sumbu. Teropong ini jenisnya banyak sekali. Kalau kita bagi, sebenarnya teropong itu terbagi menjadi teropong bias dan teropong pantul. Kenapa terjadi dua pembagian ini? Teropong bias ini adalah teropong yang menggunakan full lensa, sedangkan teropong pantul itu masih menggunakan cermin sebagai salah satu alat optiknya. Ya, sedangkan teropong bias sendiri itu ada banyak jenisnya. Ada teropong bumi atau teropong panggung, ada teropong binokuler, ada teropong bintang. Tapi kita di sini penjelasannya kita menggunakan teropong bintang. Baik, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, teropong ini terdiri dari minimal 2 lensa positif. Kenapa dikatakan minimal 2 lensa positif? Untuk teropong bintang itu memang 2 lensa positif, tapi untuk teropong bumi itu biasanya ada 3. Nah, yang di tengah itu juga lensa positif, tapi fungsinya adalah pembalik biar bayangan yang diperoleh adalah tegak. Ya, 2 lensa positif ini informasinya adalah lensa objektif ini harus memiliki fokus lebih besar dibandingkan fokus dari lensa okuler. Ya, kalau di mikroskop kan terbalik, fokus objektifnya harus lebih kecil dibandingkan fokus lensa okuler. Kalau ini fokus lensa objektifnya harus lebih besar dibandingkan fokus lensa okuler. Karena apa? Karena yang diamati adalah benda jauh dan sifat pembentukan bayangannya adalah yang kedua, sifatnya adalah diperbesar. Lebih tepatnya sebenarnya diperdekat karena benda yang dilihat juga benda besar yang jauh. Tapi kita mengistilahkannya di sini adalah tetap diperbesar. Terus terbalik dan diperbesar, terbalik, dan maya. Kenapa maya? Karena kita melihatnya melalui alat optiknya. Terbalik kita tidak bisa sadar karena biasanya kita mengamati bulan dan kawan-kawannya itu ada bentuk simetris, sehingga kalau terbalik pun juga kita tidak tahu. Oke. Sedangkan besaran-besaran yang ada di sini seperti halnya mikroskop, di sini nanti kita juga punya D. D itu adalah panjang dari teropong. Ya, seperti yang kalian ketahui, teropong ini digunakan untuk mengamati benda jauh. Jadi, karena pengamatannya mengamati benda jauh, kebanyakan teropong dilakukan dengan menggunakan pengamatan tanpa akomodasi. Ya, tanpa akomodasi. Jadi jarang sekali teropong itu digunakan dengan menggunakan akomodasi maksimum. Sehingga apa? Sehingga itu akan berpengaruh terhadap pembesaran yang diperoleh. Ya. Ini beda dengan mikroskop. Kalau mikroskop pembesarannya menggunakan pembesaran ganda, yaitu pembesaran dari objektif dan okuler. Kalau di sini kita menggunakan pembesaran anguler atau pembesaran sudut, sehingga nanti kita akan memperoleh pada teropong pembesarannya itu sama dengan FOB per FOK. Ya, langsung menggunakan perbandingan dari alat optiknya. Ya, di sini nggak ada plus 1 dan kawan-kawannya tidak ada. Terus panjang teropong itu sama dengan FOB plus SOK. Tapi karena kebanyakan yang menggunakan tanpa akomodasi, SOK-nya nanti bisa diganti FOK. Nah, ini untuk teropong bintang. Sedangkan untuk teropong bumi atau teropong medan, ini teropong bumi, nah, itu juga FOB plus FOK plus 4 fokus lensa pembalik. Maksudnya apa? Maksudnya di sini ada 4 fokus lensa pembalik. Kalau teropong bumi itu di tengah sini, itu biasanya ada 1 lensa lagi. Fungsinya adalah pembalik. Nah, pembalik dari suatu bayangan yang dibentuk oleh benda itu harus diletakkan di 2F. Jadi nanti diletakkan di 2F, dia jatuhnya di 2F. Jadinya nanti menjadi 4F. Di sini 4 fokus. Itu dapatnya dari sini. Sedangkan pembesarannya nanti tetap akan mengikuti ini. Fokus dari objektif per fokus dari okuler. Ya. Sedangkan informasi lainnya berkaitan dengan mikroskop seperti prisma, bagaimana proses pembentukan bayangannya,
teropong panggung, yang menggunakan lensa negatif di okuler, itu silahkan kalian literasi dengan menggunakan media yang kalian miliki, baik dari internet maupun dari buku literasi di sekolah. Oke, Mas dan Mbak, berarti alat optik sudah selesai penjelasannya. Silahkan selesaikan worksheet kalian. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan mengerjakan kuis ya, atau pertanyaan-pertanyaan singkat. Setelah itu kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa ke ujian atau ulangan harian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.